bantu dong, cari-cari bantu-bantu gue. Nanti gue kasih komisi lo. Udah gua bantu nanti, aman. Jangan lupa, kalau ada cewek langsung aja bawa ke kantor. Ya. Kalau ada cewek langsung bawa ke kantor. Jangan Juli ini. Jangan. Juli itu selama ini pacaran sama Pak Arya. Mas, ini ada fotonya. Nih, Mas kenal nggak? Oh, ini orang yang mau di atas. Ah, lo lagi. Ayo. Ibu yang pengen mencari anaknya. Terakhir katanya anaknya ini ribut sama ibunya. Tapi ternyata apa? Ini anak nggak terima dan kemudian mutusin untuk pergi dari rumah. Dia bingung, minta tolong sama kita, ngajakin ketemuan di rumahnya. Pas sampai di sana, itu ngasih tahu gue kalau ternyata di rumahnya Ibu Sumi ada perempuan teriak-teriak. Ada seorang laki marah-marah di situ. Apaan? Loh, ini kita baru nyampe udah teriak-teriak apaan nih? Tim khawatir, tim penasaran, kita lari sekenceng-kencengnya di situ. Pas gue sampai di depan, rumahnya kekunci. Gue lihat dari jendela juga nggak bisa. Kira gue ke belakang, gue ngeliat di situ ada bapak-bapak kondisi sempoyongan bawa botol. Oh, butuh duit nih. Belakang. Kenapa, Pak? Dia marah-marah di situ, dia ngomel-ngomel, gebrak-gebrak pintu. Ternyata ini adalah suaminya. Buru-buru kita ambil botol di situ, kita amanin dia. Tetap aja dia ngelawan di sini. Dia minta maksa Ibu Sumi untuk nyerahin dia. Ibu Sumi. Gua tahu. Lu masih nyimpan duit kan? Dia nekat ngambil uang ke kamarnya di situ, udah gua tahan di situ. Bilang jangan ikut. Pak, jangan, Pak. Balikin duitnya. Pak, kita kesini tuh mau nolongin anak Bapak, mau nyari Yuli. Sadar dong, Pak. Yuli bukan anak kandung gua. Anaknya dia nggak tahu diri dong. Lapor kali bang. Dia bonteng kali. Dia dong. Ya apa, Pak? Akhirnya kita suruh keluar suaminya. Kita tenangin Ibu Sumi di situ. Kita tanya masalahnya apa, kenapa suaminya seperti itu. Enggak ada bisa meminta tolong dari anak saya. Kita datang ke sini mau bantu Ibu nyari Yuli ya. Cuma kita lihat dulu kondisi Ibu ini baik-baik aja atau enggak. Tadi Ibu kan dipukulin tadi. Enggak apa-apa, Pak. Tadi sama Ibu? Iya. Kok tega gitu sih Bu? Enggak kan, suami kedua, Pak. Wanita meninggal, saya berdua sama anak saya. Itu uang juga uang Ibu tadi itu? Iya, kemarin
uang dikasih keponakan. Ya, buat belanja sama milih listrik, Ma. Karena bapak kerjanya mabuk-mabukan, nggak pernah kasih uang. Nggak pernah nafkahin dia berarti? Enggak, dulunya sih bekerja. Setelah jadi PHK dia jadi kayak gitu, mabuk-mabukan terus kerjanya. Terus nyariin Juli aja sih ya. Sudah berapa lama Bu Yuli pergi? Baru seminggu. Jadinya kan sering pulang malam gitu, Kak. Ya, berantem sama cowok yang sama dia. Ya, setelah itu saya marahin karena dia udah berubah, sepatutnya harus sering marah sama ibu. Akhirnya kan bisa jaga jauh dia. Berubah gara-gara siapa? Teman-temannya ini? Ya kalau feeling saya gara-gara cowok yang namanya Arya itu yang sering nganter pulang. Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau anak gadis kita deket sama seorang laki-laki harus dijagain. Jangan sampai kejadian seperti Yuli ini. Deket sama laki-laki nggak tahu kemana hilang. Ibu udah cari ke tempatnya Arya. Udah nanya sama Aryanya. Belum, kenapa belum? Karena saya nggak tahu tempat tinggalnya. Yuli ini punya teman dekat Ibu. Ada nggak teman dekatnya? Yang bisa kita tanyain gitu Bu, teman dekatnya siapa? Ada sih Sari namanya. Cari. Dia tinggal di mana Ibu? Atau kerja di mana dia Ibu tahu? Nggak tahu tempat tinggalnya, dia penjaga warung Miriam di sana. Ibu udah nanya sama Sari ini, udah? Udah Kak, sadarnya sama Sari, sama teman-temannya kan bilang nggak tahu Kak. Sarinya juga nggak tahu. Iya. Terakhir Sari ketemu sama Yuli kapan? Katanya 3 bulan yang lalu Kak. 3 bulan yang lalu, berarti sebelum pergi dong dari rumah. Ibu, namanya anak ibu siapa nama lengkapnya? Yuli siapa? Ya anak-anak. Yuli anak Andriani. Ya nanti coba dicek dulu ya di sosial media dia ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di situ. Akhirnya kita sama tim berusaha untuk ngecek sosial medianya. Nama lengkapnya Yuliana Indria. Setelah kita cek semuanya, berapa jam kemudian baru tim kita ngasih tahu. Katanya Yuliana Andriani. Yuliana Andri. Oh ini fotonya. Ini. Ini dia lagi foto sama cowok tapi nggak tahu mukanya. Cuma di caption bawahnya dia bilang kan coba difotoin Sari. Postingannya Kapan postingannya? 2 hari sebelum hilang. Dia hilang 2 minggu kan? Nah ini 2 hari sebelum hilang. 2 hari belum hilang. Kita coba tanya lagi Sari Ibu. Tahu tempatnya? Kita ke sana ya. Coba tanya dia ya. Ya sambil tim nyari masalah Arya ya. Yuk kita coba tanya ya. Sambil cari masalah Arya. Ayo. Ya udah buru-buru kita langsung ngajak Ibu Sumi ke tempatnya Sari. Kita menuju ke sana. Pas kita sampai di warungnya ayam, ternyata yang ada adiknya Sari. Yang sebelah mana Ibu? Yang mana? Ini. Ini. Oh ini. Oh. Coba kita tanya dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Ya, Sarinya ada, Mas. Saranya lagi keluar dari tadi. Tapi nggak lama Mas perginya, nggak? Iya paling bentar lagi pulang kok. Bentar lagi ya. Kemana sih Mas? Kalau boleh tahu? Kurang tahu tadi dia nggak bilang kalau tuh dari itu. Buru-buru kita sambalin Sari. Kita tanya masalah Yuli. Mbak ini kan teman dekatnya Mbak Yuli. Ya. Iya. Lihat ibunya kasihan. Kalau Mbak punya ibu, ya nggak ketemu udah 2 minggu lebih, khawatir nggak pasti? Iya kan? Iya ini sama, apalagi ini anaknya loh. Iya Nggak kasih kabar sama saya sekali. tuh nggak tahu. Saya tuh sibuk di warung. Ingat foto ini kan? Hei! Kenapa kabur? Tega ngeliat orang tua sampai nangis begitu. Mbak tega. Saya harus ngomong apa lagi? Saya tuh nggak tahu Yuli di mana. Ini apa? Ini kalian tahu. Kalian berdua saling kenal, ini deket ini. Apalagi ada cowok ini kan. Ini namanya Arya. Ini namanya Arya. Saya nggak tahu Mas. Kita tekan dia, kita berusaha bujuk dia, akhirnya dia ngaku.
Mbak tahu di mana Yuli kan? Di mana Yuli? Malam itu memang Yuli nginep di tempat saya. Nginep. Iya. Waktu dia Mbak Sari. Iya. waktu dia pergi dari rumah. Iya. Tapi paginya udah pergi. Sama siapa? Katanya dia mau nyamperin itu Arya di proyek. Arya. Berarti Arya tahu harusnya ini. Kalau nyamperin ke sana berarti Arya tahu. Mbak, tolong bantu kita Mbak ya. Yuk, ya. Makasih banyak Mbak ya. Yuk kita langsung ke sana, yuk. Yuk, Ibu kita langsung ke sana, yuk. Tim akhirnya coba cross check di mana alamat tempat proyeknya Arya. Kita menuju ke sana. Akhirnya kita sampai di tempat proyeknya Arya, pacarnya Yuli. Kita lihat ada beberapa orang yang lagi fokus ngerjain bangunan. Kita langsung tanya, ada nggak yang namanya Arya? Mas, misi Mas. Iya. Iya. Mas, maaf, kita mau ketemu sama yang namanya Pak Arya ada? Ada. Ada? Ya. Makan masuk. Oh iya, iya. Terima kasih. Kamu yang namanya Arya. Gimana saya? Apa ini maksudnya ini? Apa ini? Nih. Mas Arya, Iya. kenal sama Yuli. Ya, kenapa? Ini punya Yuli. Sekarang Yuli di mana? Ya, mana saya tahu, Mas. 2 minggu Yuli nggak ada kabar sama sekali loh. Mas kan terakhir Nanti sering kan nganterin terakhir. dia pulang ke Nanti rumah. Taruh. Enggak, Saya lagi banyak kerjaan ya. Tolong ya. Mas, Jangan dengar. ganggu kerjaan saya di sini. tanggung jawab ini ibunya loh. Jelasin. Mendingan Mas tunggu di depan Oke, ya. enggak jelasin. Man. Mas jelasin dulu. Mas. Mas jelasin. Pokoknya Kenapa nanti saya kalau nganter ke jelaskan rumah? Setelah kerjaan saya selesai. Tolong Ya. aja. Kita tunggu di situ, ya. Kita berharap bahwa dia cepat nyelesain kerjanya dan mau ketemu sama kita. Ini kita tunggu setengah jam, 1 jam, nggak nongol-nongol. Sampai 2 jam nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya gue nekat, turun dari mobil, gue samperin. Bolak-balik, liatin. Bu tunggu sini Bu ya, gue tanya dulu deh, yuk. Mas, oh mana Pak Arya? Ini gue tungguin dia tadi di situ, udah 2 jam lebih nih. Pak Arya pulang naik motor. Hah? Pulang naik Pulang. motor? Iya Mas. Kan dia katanya mau nemenin kita katanya. Kok malah pulang naik motor? Dia nggak pesen apa-apa? Nggak ada pesan apa. Turun sini Mas, turun Mas. Tadi itu saya janjian sama dia, katanya selesai dia ngurusin kerjaan mau nemuin kita. Ini ibunya Yuli nungguin Mas. Ya, ibu ini nyariin anaknya, namanya Yuli. Saya nggak tahu. Yuli itu selama ini pacaran sama Pak Arya. Mas, ini ada fotonya. Nih, Mas kenal nggak? Oh, ini orang yang mau bunuh diri di atas. Kenapa dia mau bunuh diri? Alasannya apa? Kalau lari Rumahnya Arya di mana, Mas? di kontrakan Cilandak. Dia tinggal di sana? Iya. Udah, yuk kita masuk ke Cilandak aja. Yuk, Cilandak. Yuk, teman-teman tolong cari Cilandak. Buru-buru kita ambil. Sampai di sana, kontrakannya tutupan. Tapi ada motor, ada sepatu. Tapi belum ada di kontrakannya. Kita ketok. Masih. Pak, Assalamualaikum. Tapi berkali-kali kita panggil, kita ketok pintunya, nggak ada yang keluar. Nah, untungnya ya ada pemilik kontrakan datang nungguin kita. Assalamualaikum. Mas, Coba tanya orang. cari siapa ya? Enggak, Ibu, saya mau tanya ini kontrakan kan, Bu ya? Oh iya, Iya, saya mau tanya. Yang tinggal di sini namanya Mas Arya. iya. Betul Mas Arya. Iya. Ada apa ya? Ini kan kontrakannya saya. Oh, kontrakan Ibu. Iya. Ibu ngobrol sebentar bisa nggak, Ibu? Di sini aja, Ibu. Ini ya. Bisa. Ya, taruh aja dulu payungnya, Ibu. Ya, ini kebetulan, Ibu. Gimana, Mas? Ini kita mau ketemu sama Mas Arya. Iya. Ada yang mau kita obrolin sama dia. Cuman ya tadi kita ketok-ketok pintu kok nggak dibuka-buka. Ada nggak ya orangnya ini ya? Jangan-jangan pergi ya? Tapi ini motornya, Mas. Kayaknya ada di dalam, Mas. Oh, ini bener motor dia? Iya, motornya dia. Coba ya. Saya mau ngomong sama dia. Oh, ada di dalam. Iya, saya mau ada di dalam. Tidur mungkin kali ya?
sebentar ya. Oh iya. Kita coba pelan-pelan ya. Kita berusaha nyelesain masalah ini baik-baik, kita ketok pintunya. Tapi berkali-kali kita panggil, kita ketok pintunya, nggak ada yang keluar. Mas Arya, ini ada yang nyariin. Tidur mungkin Ibu ya? Lagi tidur mungkin ya? Ya, jadi gini Bu, ini dia biasa kerja jam berapa sih Bu? Ini kita penting banget Ibu mau nyari Mas Aryo. Emang ada apa sih Mas? Ya, jadi gini Bu, ini mohon maaf nih Bu ya. Ini Ibu Sumi. Iya. Ya, dia nyariin anaknya, ya namanya Yuli. Nah, terakhir dapat informasi Yuli itu pacaran sama Mas Arya. Dan ada kemungkinan Mas Arya ini bawa kabur Yuli Bu. Iya, makanya nih khawatir. Mungkin nanti ada di dalam juga, Bu. Tolong. Enggak, Ibu pernah lihat nggak Mas Arya ini bawa perempuan? Enggak ngelihat ya. Nggak pernah lihat? Enggak. Iya Ibu, ini tolong banget. Saya tadi datang ke kantornya gitu loh. Nah waktu kita cerita masalah ini ibunya, dia langsung kabur. Dia nggak mau jelasin apa-apa, dia kabur gitu aja. Makanya kita kan kesel nih. Ya udah Mas, sebentar ya Mas, coba saya ngomong sama dia ya. Saya nggak tahu ada di dalam. Ya. Mas Arya! Mas Arya, keluar, ini ada yang nyariin. Nah nggak lama kemudian salah satu tim kita ngeliat ada orang ngintip dari balik jendela. Hei! Ayo cepat keluar. Keluar Saya lu. nggak mau ada keributan di sini ya. Ayo keluar. Hei. Mas Arya. Mario! Hei! Katanya ada Keluar! Bentar ya. Ya, saya mau. Ibu ada di dalam. Seret ya, bentar. Ibu, dia ada di dalam Ibu Ya, katanya. sebentar mau Ya, ngambil tadi teman saya lihat, teman saya lihat. Sebentar ya Mas ya. Oh, ada kunci syaratnya. Ada. Sebentar Mas. Ya, Ibu tolong Ibu Ya, ya. ya Mas, sebentar Mas. Akhirnya yang punya kontrakan ini ngasih tahu dia mau ngambil kunci saya. Dia ambil kunci cadangan. Pas mau dibuka kuncinya juga nggak bisa karena dikunci sama Arya di dalam. Ibu udah? Soalnya nggak bisa Mas. Soalnya di dalamnya ada kuncinya. Ada kuncinya Mas. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa digerak. Soalnya di dalam ada kuncinya Mas. Kalau misal kecuali berarti dia ada di dalam Mas. Oh, iya, emang dia ada di dalam berarti. Langsung didobrak aja Mas. Dobrak aja. Bener nih, Bu? Iya nggak apa-apa. Kalau rusak gimana Bu? Nggak apa-apa. Hah? Iya nggak apa-apa Mas. Dobrak aja Mas. Bener Bu? Bener. Ayo Bu. Ayo Bu, masuk Bu. Yuli, keluar nak. Yuli. Keluar Bu! Hei! Yuli, keluar nak. Keluar. Ini orang ya, bukannya mau nemuin kita, dia malah kabur. Mas, ini Mas orangnya Mas. Mas, keluar Mas, kabur Mas. Hei! Mau kemana lu? Iya. Ya baik. Kita ngobrol. Tapi gua nggak mau ada kamera kayak gini ya. Gua juga nggak mau nanti anak istri gua tahu. Hah, lu udah punya anak istri, lu masih aja lu ya? Lu ngakalin Yuli ya? Hah, lu ngakalin Yuli? Enggak mas. Saya akan jelaskan mas semuanya mas. Tapi gua nggak mau jelasin di sini. Gua maunya di rumah gua. Dan gua nggak mau ada kamera kayak gini. Apa lu kasih tau di mana Yuli? Awas lu ya? Iya. Awas lu ya, lu bohong lu. Iya. Dia bilang dia nggak mau ngaku kalau kamera masih ada di depan dia. Akhirnya kita berusaha ngikutin dia. Udah lu, ayo. Iya. Gua nggak mau ada dia. Ini nyokapnya lu? Iya, gua nggak mau. Terus keluar gua pengen gua ngobrol sama lu kan. Lu kebangetan lu sampai bohong lu, awas lu ya. Iya, gua cerita semuanya. Tolong, ibu tunggu dia semua. Dia cerita kalau katanya dia sama Yuli ini nggak pacaran karena Arya ini udah punya anak, juga udah punya istri. Mana Yuli? Nah, lu apain dia? Lu pacaran sama dia kan? Enggak, Ya, Mas. anak gua lu ngomong sendiri lu, ngaku. Enggak. Gua itu udah nggak mau ada hubungan apa-apa lagi sama Yuli. Dia ngajak gua buat kawin lari. Ya gua nggak bisa lah. Sedangkan gua udah punya anak istri. Sekarang gini, dia mau nikah sama lu, jangan-jangan lu apa-apain kan? Sumpah, enggak, itu nggak benar. Lu awas lu bohong lu ya.
Kalau lu bohong, Gua nggak bohong, Mas. Sumpah. kalau dia nggak pacaran, terus ngapain dia deket-deket sama Yuli coba? Gak terima ibunya di situ, dihajar di situ habis-habisan sama ibu Sumi. Sampai akhirnya Arya ini bilang kalau ternyata Yuli ini tidak nyaman sama ibu. Sumpah, Bu. Demi Allah, Bu. Saya nggak pernah nyentuh anak ibu. Sekarang nggak mungkin. Dia minta sama lu, minta dinikahin, sampai mau bunuh diri pasti gara-gara lu kan? Enggak, Mas. Dia itu nggak betah tinggal di rumah gara-gara dia tuh udah diusir sama ibunya. Ibunya ini suka ngebelain bapaknya dia yang Belain. ya. Jangan ngadu domba lu ya. Enggak. Lu fitnah lu ini. Enggak. Jadi gini ceritanya. Waktu gua nganterin Yuli pulang ke rumah itu waktu malam-malam, Yuli nunjukin ke saya kalau itu tempat tongkrongan. Di situ gua lihat ada bokapnya sama teman-temannya lagi pada minum-minum. Ini lu nggak bohong kan? Enggak, Mas. Hah? Lu udah buntingin nggak? Gua nanya, lu Enggak, buntingin enggak. dia nggak? Dia bilang dia benar, dia sumpah dia nggak bohong. Kalau lu bohong, ya kan? Lu tanggung semuanya. Demi Allah, Mas. Buntingannya, ha? Gua nggak pernah nyentuh dia sama sekali, Mas. Lu kalau Enggak, Mas. Sekarang Yuli mana? Nggak di rumahnya. Nggak ada. Ini kok di rumahnya gimana sih Gua lu? yang nganterin dia balik, Mas. Kapan? Ya itu, pas dia mau mencoba bunuh diri, langsung gua anterin pulang. Kok nggak ada dia? Nah, mana gua tahu. Coba aja tanyain sama Nggak bapaknya. pulang sama sekali dia. Iya, dia itu minta turun di dekat rumahnya. Dia minta berhenti di situ. Ya udah, akhirnya gua turunin kan itu Yuli. Tapi dia nggak pernah Begitu dia turun, ada bapaknya nyamperin sama temennya. Lu nggak bohong kan? Ya udah. Lu nggak bohong kan? Sekarang juga lu semua, lu temuin bapaknya si Yuli. Mungkin dia ada sama Yuli. Lu nggak bohong bener kan? Enggak, Bang. Ayo gak cepetan, anterin ke tongkrongannya. Ayo. Ya udah, akhirnya kita coba ketemu lagi sama Pak Johari. Nah, kita menuju ke tempat tongkrongannya Pak Johari. Itu tempatnya, Bu. Hah? Di mana, Bu? Di mana, Bu? Gimana? Coba tunjukin. Masuk gang itu. Tongkrongannya, Kak. Ini bahaya nih, rame-rame gitu, minum-minum gitu udah gak kekontrol pasti. Kalau ditanyain juga akan emosi pastinya. Gue bilang sama Bu Sumi, Ibu Sumi ini kalau kita ke sana yang ada pasti ribut. Ibu nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Masih akan tanya sama suami saya di mana anak saya. Bu, ini bahaya loh, Bu. Sana aja, Kak. Bentar, ibu, sebentar. Ibu yakin mau ke sana ini? Iya, Kak. Bahaya loh, Ibu. Jangan sampai nggak bakal ke sini. Enggak, jangan. Itu banyak orang ya? Ayo. Tim, siap-siap Empat tim, orang. Ada 4 bantuin ya. Kita datang ke tempatnya Pak Johari, nongkrong di sana, minum-minum di sana sama teman-temannya. Pas kita datang di sana, bokapnya udah cari masalah. Nenek Grandong, ngapain lu kemari lagi? Hah? Lu lagi. Ayo. Kecil lu mana? Kecil lu mana? Jangan Pak, mana ini? Ada Yuli. Nggak tahu Yuli lagi. Gua udah bilang sama lu kan. Yuli dibawa kabur sama cowoknya. Gunting dari pacar. Maksudnya siapa? Sama pacarnya Terang. siapa? Ini nggak ada air ya? Nggak ada air ya? Air dong. Ini nggak sadar percuma nggak kok? Wah, Temannya bilang kalau Yuli pernah ngobrol sama kamu. Kita berusaha cari informasi walaupun dalam keadaan seperti itu. Mabuk dia. Gua ajak ngomong juga percuma.
Malah anaknya dikata-katain, coba astagfirullah. Dia bilang itu bukan anak saya. Yuli bukan anak gue, anak lu. Apa? Tanya kamu. Bapak nggak akan sadar kalau nggak kena air nih. Ayo, ayo Pak, sadar Pak. Istighfar Pak. Istrinya kasihan ini loh. Mau sampai kapan Bapak kayak begini terus? Ini ngerusak malahan Pak. Istrinya susah payah nyari anaknya loh. Bapak malah mabuk-mabukan di sini. Apa ini ya? Istri Bapak ini nangis setiap hari susah payah. Bapak nggak peduli sama sekali. Ini orang kalau nggak disadarin nggak akan bisa ngomong benerin. Dia akan terus mabuk, dia akan terus nggak terkontrol. Kita tekan di situ, kita tegasin di situ, dia baru cerita. Yuli katanya dijual. Sadar Pak, sadar Pak. Pak. Sadar Pak. Bapak ini udah berumur. Harusnya Bapak ini dekat sama Allah malah nggak seperti ini. Gua akuin, ya. Yuli dibawa pergi sama si Agus. Urusannya dibawa sama Agus. Karena Yuli itu mau cari kerja. Agus itu memang cari cewek-cewek buat kerja. Kenapa harus cewek-cewek? Gua nggak tahu. Kenapa harus cewek-cewek? Kenapa Jelas. Bapak hilang? Asal lu tahu ya. Gua ini udah kagak mau miskin, gua capek. Ya. Gua mau jadi orang kaya. Gua jual tuh si Yuli. Gua jual cewek-cewek semuanya ya. Parah. Biar gua dapet duit. Biar gua kaya. Nggak ada urusan lo. Tolongin. Keterlaluan lu Pak. Nggak punya hati sama sekali lu. Dia udah numpang sama gua. Gua cari juga gue. Keterlaluan lu Pak, bener keterlaluan lu. Lu nggak punya hati apa? Anak lu sendiri lu jual, iya? Demi duit. Gua dapet duit. Ngomongnya ngelantur sana sini, dia jual anaknya, dia dapat duit digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk mabuk-mabukan. Parah nih orang, kira gue jengkel, gue dorong dia ke tembok. Udah gue paksa dia di situ. Agus ini siapa? Di mana Agus bisa ditemuin? Agus di mana? Agus di mana? Kantornya dia ruko di Jakarta, Bang. Lu nggak punya hati, binatang aja masih punya hati, Pak. Ngerti nggak lu, Pak? Ini anak sendiri lu jual, istri sendiri lu gebukin. Bapak harusnya malu. Duit aja lu pikirin, duit aja lu pikirin. Parah ini parah. Udah mau nyerah aja sama Bapak. Ini keterlaluan ya. Nyerah aja. Dia manusia ada, udah gak peduli sama dia. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama jauh darimu. Cari Yuli, Kak. Ya. Udah cari Yuli. Takut dia kenapa-kenapa. Saya udah paksa dia untuk ngasih tahu di mana Agus. Ibu kenal sama Agus nggak? Sama sekali nggak kenal. Ini agak susah ini. Kita berusaha Ibu, ya banyak doa aja Ibu. Iya, Kak. Ibu banyak doa aja. Ibu sementara mungkin jangan deket-deket suami dulu Ibu. Ya udah. Lebih baik Ibu nginep di tempat saudara atau tempat kenalan Ibu aja ya Bu ya. Saudara ada kan Ibu? Ada ya? Ada ya Bu ya. Ya udah kalau gitu kita ke tempat saudaranya ya. Ya Ibu ya. Yuk nanti tunjukin tempatnya ya. Oke Pak, kita jalan Pak, tempat saudara Pak. Beberapa hari kemudian tim ngasih informasi. Ada sebuah ruko yang katanya tim ini rukonya mencurigakan. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 5 sore ya. Nah, kita di sini dapat informasi dari tim ini adalah tempat ruko yang dimana katanya Agus sengajakin anak ibu kerja. Nah, cuman kita tanya tadi sama tim dan tim juga sempat nanya sama warga sekitar. Warga sekitar juga nggak tahu ini sebenarnya ruko tempat apaan karena udah lama
nggak beroperasi di sini, cuman tertutup dan orang sering keluar masuk. Ruko itu dibuka pintunya, cuman ada orang yang keluar. Dibuka lagi kalau ada orang yang masuk, cuman itu aja. Warga sebenarnya juga curiga, cuman mereka nggak bisa berbuat banyak karena nggak ada bukti. Akhirnya kita coba ngintai, cari kepastian tentang ruko itu. Gak lama kemudian datanglah sebuah mobil di situ yang keluar laki perempuan dan ternyata perempuannya diseret. Ini ada mobil datang, ada mobil. Lampunya kecil. Bro, kecil, lampu. Kecilin. Jangan terangin, kecilin. Ada yang datang, siapa itu? Ibu kenal nggak? Muka ini kenal nggak? Nggak kenal juga? Nggak. Nah itu perempuan itu. Anak ibu bukan? Bukan. Hah? Apa kok kayak bisa begitu ya kayak? Dipaksa itu kayaknya ini. Ini ada nggak beres ini. Kak, nemuin saya tolong kak. Saya takut kalau Yuli ini seret-seret kayak gitu kak. Iya ibu kita juga berusaha ini ibu ya. Mudah-mudahan anak ibu nggak kenapa-kenapa. Tapi yang penting kita harus cari informasi dulu ibu ya. Supaya lebih cepat lebih baik, ini bahaya ibu di dalam itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi loh. Ya, Ren jagain Ren ya. Akhirnya gue coba nanya sama orang-orang di sekitar situ. Nah, di situ ada tukang parkir. Bang udah lama jaga parkir di sini? Hah? Ya, lama bang. Udah lama? Lama. Abang mau tanya nih bang. Ya. Tadi kan saya mau cari kerjaan nih bang di sini. Katanya di ruko itu ada yang namanya Agus. Suka bantuin orang untuk nyari kerja, bener nggak? Kalau buat kerjaan sih kurang tahu ya. Cuma kalau Agus, tadi gua yang ngobrol sama Agus. Itu Agus. Tadi ada cewek sama cowok masuk ke dalam kayak diseret gitu. Apa nggak curiga ada apaan di sana? Ya, emang di sini sering ada orang yang keluar masuk cewek gitu. Ya nggak tahu juga sih apa. Soalnya nggak ada yang berani nanya ke situ. Ini tempat apa bang? Kurang tahu juga ya kalau tempat apanya. Oh nggak tahu apa? Nggak tahu. Oh ya. Iya bang ya. Ya. Makasih bang ya. Tadi kan aku nanya sama penjaga parkir itu. Ternyata memang dia curiga sama tempat ruko ini. Cuman mereka semua ini nggak berani ngomong karena nggak ada bukti. Nah, tadi itu yang ngomong sama aku itu Agus. Agus. Jadi dia Agus kak. Iya, Bu. Terus gimana nasibnya Yuli kak? Iya, itu Yuli sama di sini dong sama Pak Agus itu. Masa dia di sini kak? Ya kalau menurut suaminya Ibu Sumi, Agus lah yang bawa Yuli untuk cari kerja kan. Ini bahaya loh ini. Coba Ibu kita sabar dulu di sini. Ya. Gimana caranya nanti kalau kita tunggu sebentar, kalau ada yang keluar ataupun ada yang masuk, mending langsung kita sergap aja. Akhirnya kita coba ngintai. Nggak lama Agus keluar. Itu ada yang keluar. Ini yang namanya Agus Ibu, ini yang namanya Agus. Ini yang namanya Agus. Oh, lampunya kecil, mas, lampunya kecil, mas. Akhirnya gue suruh tim tuh ngintai di situ. Lu coba ikutin dia, cari informasi dia kemana ya. Lu bawa handphone kan? Bawa handphone kan? Yaudah, antar kamera-kamera kita ya. Tim berusaha ngikutin kemana dia pergi, ketemu Agus ini sama temennya. Lama banget. Tadi tuh ada orang aneh datang ke ruko. Nanya-nanyain gue. Nanya-nanyain Yuli juga. Iya, Yuli Johari. Ya, gue udah bawa ke mes kan itu. Besok gue kirim. Pengiriman? Pengiriman kemana? Berapa orang semuanya mintanya 10 orang. Dan gue sekarang baru dapat 6 orang. Jadi masih ada kurang 4 orang lagi. Makanya lu bantu dong, cari-cari bantu gue. Nanti gue kasih komisi lo. Gue bantu nanti apa? Kalau gitu gue balik ke sana lagi ya. Jangan lupa kalau ada cewek langsung aja bawa ke kantor. Kalau ada cewek langsung bawa ke kantor. Nah, dia bilang, Kalau ada cewek langsung bawa ke kantor apa dia sih? bilang pengiriman cewek. Jangan Yuli ini. Jangan. Enggak. Berarti apa yang dilakukan sama Pak Johari itu benar. Dia Yuli ke tempatnya Agus dan Pak Johari dikasih uang. Pan, masuk ruko di Pan. Sudah masuk lagi. Awas lampu kecilin. Mau dibawa kemana perempuan-perempuan itu? Kita masih belum tahu. Karena begitu Agus ini keluar, dia balik lagi ke ruko itu, rukonya langsung ditutup.
Ini kita udah nunggu berjam-jam ya, tapi masih belum ada perkembangan dari tempat ini. Ya, Mereka tadi benar-benar ketat banget penjagaannya dan rapat banget. Jadi Iya. kita benar-benar nggak bisa melihat di sana ada apa aja dan ada siapa. akhirnya kita tunggu di situ nggak lama, datang lagi perempuan sama laki-laki diajak masuk ke dalam. Tuh. Oh iya tuh bener ke situ ya. Aku langsung duduk lagi sekarang. Hah? Langsung duduk lagi. Dan selalu bawa perempuan. Ya, kita rundingan sama tim, ya sama Reni, sama Ibu Sumi juga. Ini aja mungkin karena ini penjagaannya benar-benar ketat banget dan kita nggak bisa lihat aktivitas apapun. Kita nggak bisa tahu Yuli di sana apa enggak. Mungkin aku aja kali yang coba kesana. Kamu mau ke sana? Yakin kamu? Kita kan nggak ada yang bisa dapat info di dalam ada apa. Ya paling nggak aku bisa tahu di sana ada kegiatan apa dan langsung bisa ngelapor gitu loh Kak. Tapi ini resikonya gede, Ren. Kamu itu baru, kamu belum pernah masuk kayak begituan. Terus kalau kamu misalkan disekap di sana, kamu ngilang juga gimana? Ya di situ minta tolong sama gue banget di situ. Sampai dia bilang kasih kesempatan dia untuk berusaha nolong Ibu Sumi. Dia tulus karena kasihan sama Ibu Sumi. Ya udah kita sepakat Reni untuk masuk ke dalam. Kita suruh dia untuk berusaha untuk ganti pakaian untuk nyamar di situ. Kita sebentar lagi akan ngaktifin videonya karena Reni juga udah ngaktifin videonya. Ini kita akan coba setting jadi kita bisa tahu kondisi yang ada di dalam. Misi. Ya Mas, Misi ini baru butuh cewek buat kerja ya Mas? Iya. Saya mau ngelamar kerja di sini Mas. Kita sudah siapkan tim kita di ujung sini. Sebelah sini juga ada tim kita yang mantau ya. Jadi insya Allah Reni bakalan dijaga ketat. Kalau ada apa-apa ya tim kita langsung gerak di sini. Dari dia. Tetangga saya Mas, emang tetangga saya. Soalnya kemarin saya emang tanya sama beberapa tetangga saya. Terus salah satunya Pak Jauhari itu bilang kalau di sini ya ada butuh cewek untuk kerja. Jadi saya langsung aja ke sini Pak. Benar dari pagi-pagi. Bener Pak. Ya udah Pak. Pas dia masuk ke dalam, ini dibukain pintu. Ini kelihatan banget di situ banyak penjagaan yang dilakukan. Dan banyak perempuan-perempuan yang kita nggak kenal tuh siapa. Ini kondisi dalam seperti ini. Astagfirullahaladzim. Itu siapa itu perempuan? Yuli Kak. Yuli itu ibu yakin? Iya itu Yuli Kak. Astagfirullahaladzim, Tante banyak banget tuh perempuan-perempuan loh, banyak banget loh. Itu tadi anak ibu tadi yang di atas tangga itu. Masih ada juga disiksa di situ Kak. Enggak kok. Pak ini kerjanya apa kok? Kok mereka bilang maksudnya apa Pak? Mau jadi atau mau jadi TKW, kamu tinggal kerja di sini digaji enak. Oh ya nggak bisa dong Pak, saya nyari kerja yang bener Pak, saya nggak mau jadi. Sorry. Kabur. Yo tim sekarang merapat, yuk kita langsung keluar. Ayo Bu. Pak Tim, jaga. Dapat kode dari ini langsung kita semuanya bergerak di sini. Hei!
kita semua tim masuk ke dalam di situ berusaha nyelamatin Yuli, berusaha nyelamatin Reni dan berusaha nyelamatin perempuan-perempuan yang ada di sana. Semuanya kita selamatin di situ, kocar kacir semuanya ribut di situ. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo masuk. Ayo lu mau kemana? Hah? Kalian nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa? Hah? Nggak ada yang luka? Nggak ada yang luka? Ayo kabur, kabur Pak, kabur. Kasihan perempuan-perempuan ini udah lama disekap di sana. Dijanjiin kerja di luar negeri tapi nggak diberangkatin. Malah mereka akan dikerjakan di tempat mereka nggak mau. Yang penting kalian sehat-sehat semua kan ya? Ya nanti kalian bisa bebas ya, bisa pulang ke rumah kalian masing-masing. Tapi Ya. Yuli mana, Kak? Ya sebentar Ibu, sebentar lagi kita ketemu sama Yuli. Kita janjian di suatu tempat untuk ketemu. Ketemu Reni, ketemu Yuli juga ketemu sama Ibu Sumbi di situ. Ya Mbak-mbak semuanya boleh pulang. Hati-hati Mbak, jangan sampai ketangkep lagi sama mereka. Ya, udah jangan diulangi lagi yuk. Ren? Ku pikir ini hanya mimpi. Hari ini tanpa hadirmu lagi. Ibu Sumi ngelihat Yuli, dia senengnya minta ampun, dia terharu di situ, dipeluk anaknya di situ. Yuli khawatir sama kamu, nak. Yuli nggak apa-apa. Kenapa pergi dari ibu, nak? Kenapa? Yuli takut di rumah, Bu. Yuli takut sama Om Jo. Kenapa? Om Jo sering masuk ke kamar Yuli. Yang telah lama jauh dari Dia ngancam aku, Bu. Ngancam bakal ngusir ibu kalau aku nggak nurutin permintaan dia, Bu. Makanya Yuli lebih baik pergi dan menjauh dari Om Jo, Bu. Ibu janji kamu nggak akan ketemu Om Jo lagi. Ya, Bu. Ibu akan cerai sama Om Jo. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu udah ngertiin Yuli. Dan maafin ibu juga. Nggak pernah ngertiin kamu. Maafin Yuli juga, Bu. Selama ini Yuli udah berani sama ibu. Maafin Yuli, Bu. bisa sesali. Bodohnya aku membuatmu pergi. Cewek-cewek yang di dalam sana itu mereka nggak tahu kalau bakal jadi mereka buka lowongan pekerjaan palsu dengan dalih gaji yang cukup besar. Jadi cewek-cewek ini tuh benar-benar pada nggak tahu kalau misalnya akhirnya mereka bakal Pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Jangan mudah percaya ya dengan sesuatu yang mungkin menggiurkan, tapi ternyata yang sebenarnya bukan seperti itu. Buat kita sebagai anak, kita harus berbakti sama orang tua. Jangan ambil keputusan sendiri, apalagi sampai meninggalkan kedua orang tua kita. Kalau kita ngelihat sesuatu yang membuat jiwa kita terancam, kita harus berani ngelawan. Jangan cuma pasrah, jangan cuma takut, tapi kita harus berani melawan. Tapi alhamdulillah ini setelah sekian lama berhari-hari, Ibu Sumi bisa ketemu sama anaknya. Mudah-mudahan ini nggak terulang lagi ya. Ya udah, tugas kita udah selesai. Masih banyak kerjaan yang menunggu di sana ya. Siap, hebat. Sukses.